Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya, Abdul Aziz Jazuli, di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas praduga atau prasangka yang disampaikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron mengenai nasab Ba'alawi yang bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang keterangan tersebut bisa ditemukan di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah fi Dzikri Libasil Khirqatil Aniqah. Dan kali ini, seperti janji saya sebelumnya, bahwa untuk kitab ini Al-Burqatul Musyiqah saya akan menghadirkan dua manuskrip yang saya dapatkan. Manuskrip yang pertama adalah manuskrip yang lebih tua, dan itu bisa dilihat dari kertasnya dan juga tintanya ya, yang nanti akan saya tampilkan di layar. Kemudian yang kedua itu adalah sebuah manuskrip yang hitungannya lebih muda lantaran dia itu tertulis pada abad ke-14 Hijriah ya, tahun 1350-an, yang nanti juga akan saya tampilkan di dalam layar. Jadi kenapa Ba'alawi itu bisa meyakini dirinya sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Tentu pertama kali tokoh yang menyebutkan hal itu adalah tadi Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, dan itu bisa ditemukan di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah yang tadi saya sebutkan. Nah, kalau mengacu atau mengingat tulisan dari Kiai Haji Raden Tumenggung, Kanjeng Raden Tumenggung atau KRT Nur Ihya, di situ beliau membuat satu tulisan bahwasannya konflik atau konflik nasab atau perdebatan mengenai nasab Ba'alawi itu dimulai dari redaksinya Ali bin Abi Bakar As-Sakron yang berbunyi waqad fahimtu. Dan mari kita bersama-sama untuk membuka teks dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Untuk versi cetaknya itu ada di halaman 150 ya, ketika menyebutkan salah satu dari nadhaman atau syairan 145 yang berbunyi syairannya itu adalah syairan dari Jamaluddin Muhammad bin Ahmad Ghusyair pakai Uin Al-Hadrami radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu diantaranya adalah wa biwalidihil Maimun, ketika menyebutkan setelah menyebutkan Muhammad dan Alwi ya, wa biwalidihil Maimuna wa biwalidihil Maimuni Ubaid ala Yasir Ubaid dahum ya, itu membahas tentang Ubaid. Jadi bagaimana komentar dari Ubaid, dan yang akan saya bacakan itu adalah teks manuskrip yang ada di dalam teks manuskrip yang lebih tua ya. Ini di halaman 222, ketika menyebutkan nadhaman tersebut atau bait tadi yang disebutkan, wa qauluhu wa biwalidihil Maimun, dan ucapan dari Syekh Ghusyair wa biwalidihil Maimun Ubaid ala ya lisirri, kalau gitu. Kalau redaksi di sini ala ya lisirri ubaidihim. Hakadha huwa huna Ubaid, begitulah nama Ubaid di dalam syair ini, namanya adalah Ubaid. Wa huwal ma'rufu inda ahli Hadramaut, dan Ubaid itulah yang dikenal di kalangan penduduk Hadramaut. Wal musattaru fi kutubihim, dan yang tertulis di dalam kitab-kitab penduduk Hadramaut. Wal mutadawalu fi silsilati nasabihim, dan yang beredar di dalam silsilah nasab penduduk Hadramaut. Wa nisbatihim, dan juga penisbatan penduduk Hadramaut, annahu Ubaidun ibnu Ahmad bin Isa, ya, bahwa Ubaid adalah anak dari Ahmad bin Isa. Tapi persoalannya adalah bahwa Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu menceritakan bahwa penduduk Hadramaut itu adalah orang-orang yang tidak memperdulikan penulisan sejarah. Tapi kok di sini menyebutkan al-mustattar fi kutubihim, yang tertulis dalam kitab-kitab mereka, katanya nggak ada kitab sejarah. Kalau memang nggak ada, ya nggak mungkin tertulis dalam kitab-kitab mereka dong.
Kemudian wal mutadawal fi silsilati nasabihim, dan yang beredar di dalam silsilah nasab mereka. Silsilah semenjak kapan? Ya. Kemudian bersambungnya kepada siapa? Kan itu. Itu Ubaid bin Ahmad bin Isa. Oke, kita lanjut teksnya. Itu kita baca sekaligus mengkritisi dari teks yang ada di sini ya. Kemudian apa namanya? Kita lanjutkan waqad fahimtu, dan saya telah memahami. Ma taqaddama awalan, keterangan yang sudah lewat dari apa? Min tarikhil Janadi, dari kitab tarikhnya Imam Al-Janadi, yaitu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, wa Talkhisil Awaji, dan juga ringkasannya kitab Al-Suluk, yaitu karya dari Al-Awaji, dan saya belum mendapatkan kitab ini. Wa sabaqa bihil kalamu fi tarjamatil Imami Abil Hasan, dan juga pembahasan mengenai biografi Imam Abil Hasan Ali bin Ahmad Bajadid. Ya, itu pun nasabnya juga disebutkan secara lengkap di dalam kitab As-Suluk ya. Tidak hanya di dalam kitab As-Suluk, tetapi beberapa kitab misalnya seperti apa Tuhfatul Zaman ya. Itu pun disebutkan nasab versi lengkapnya. Nasab versi lengkap dari Ali bin Muhammad bin Jadid. Kemudian juga disebutkan di dalam apa namanya itu Al-Iqdul Fakhiril Hasan, karya dari Al-Khazraji, itu pun juga menyebutkan versi yang lengkap mengenai nasab Ali bin Muhammad bin Jadid. Nah, kita lanjut. Annahu Abdullah bin Ahmad bin Isa, bahwasanya Ubaid ini adalah Abdullah. Jadi beliau ini apa namanya menafsirkan, memahami, yang kemudian di dalam generasi-generasi setelahnya itu akan meyakini bahwasanya Ubaid ini ya Abdullah. Ubaid ini adalah Ubaidillah, dan Ubaid ini juga adalah Abdullah. Oke. Abdullah bin Ahmad bin Isa ya, sesuai dengan teks yang ada di sini. Nah, qala al-Junaid. Nah, ini Junaid. Nah, barangkali ini adalah kesalahan dari penyalin kitab ya. Padahal yang seharusnya itu adalah Al-Janadi. Qala al-Janadi fi tarikhihi, berkatalah Imam Bahauddin Al-Janadi di dalam kitab tarikhnya, yaitu kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Wa minhum Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Makni bin Bijadid, yang dikunyahi dengan Jadid. Jadi yang apa namanya Muhammad itu ya, Muhammad itu lakopnya adalah Jadid gitu ya, kurang lebihnya. Nah, binnya ini sekarang yang berbeda. Bin Ali bin Ja'far As-Shadiq. Jadi setelah Jadid itu bukan Abdullah bin Ahmad bin Isa, bukan, tetapi bin Jadid bin Ali bin Ja'far As-Shadiq. Ini pun juga As-Shok, kurang dal ya, dalnya kurang. Bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radiya anhu, wa yu'rafu bisyarifil jadidi inda ahli Yaman, dan dikenal sebagai Syarif Al-Jadidi menurut penduduk Yaman. Asluhu min Hadramut, asal usulnya dari Hadramut, min Ashraf, dari golongan Syarif. Jadi kalau di sini disebutkan sebagai Ashraf, berarti di situ bisa menjadi multifungsi ya, multi arti, multi makna, multi tafsir. Yu'rafuna bi al-abi alawi baitu salahin wa ibadatin ala tariqin, gitu doang. Intaha, selesai pengutipannya. Jadi dalam teks ini bahwasannya Ali bin Jadid ya, itu merupakan apa namanya bin Ahmad bin Muhammad. Jadi Muhammad itulah yang dikunyahi dengan Jadid, atau yang digelari dengan Jadid. Itu. Kemudian selanjutnya, jadi apa dalam kesimpulan yang pertama tadi, bahwasanya Ubaid itu ada di dalam nasabnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kemudian lantaran Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakran itu menemukan sebuah keterangan di dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, dan juga di dalam Talkhis Al-Awaji ya, dan juga yang lain, bahwa yang tertera di dalam kitab-kitab itu ya Abdullah, sementara leluhurnya Ba'alawi ya Ubaid. Gitu. Kemudian beliau menafsirkan yang nanti akan dijelaskan pada teks berikutnya. Wa qawluhu Abdullah bin Ahmad bin Isa, dan ucapan dari nadimnya itu tadi ya, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Isa, huwal masyhuru inda ulama Yaman, ialah yang terkenal di kalangan penduduk Yaman. Ini terkenal ya, berbicara mengenai masyhur berarti dia sudah terkenal, populer
Ya. Hada, ya kan? Hada huwal masyhur, di sini ada kata-kata atau kalimat-kalimat yang tertutupi oleh kertas ini. Hada huwal masyhur inda ulama il-Yamani wa a'immatihim bitahaimi wal jibal wa fi ijazatihim wa tawarikhihim. Ya. Abdullah bin Ahmad bin Isa ini adalah yang terkenal. Berarti yang terkenal itu adalah Abdullah, bukan Ubaid. Karena menurut ulama-ulama Yaman, ya, imam-imam mereka di Tihamatul Yaman yang mencakup Zabid dan seterusnya, wal jibal di daerah gunung, So'adah dan seterusnya. Fi ijazatihim, di dalam ijazah-ijazah mereka pun disebutkan. Jadi seolah-olah Abdullah bin Ahmad bin Isa ini adalah tokoh yang sangat terkenal, ya, yang disebutkan di dalam kitab, di dalam ijazah, dan di dalam kitab sejarah. Padahal sama sekali tidak ditemukan, gitu. Sampai sekarang belum ditemukan nama Abdullah itu dari mana, selain yang disebutkan oleh kitab As-Suluk itu, ya. Oke, wal ma'rufu, dan Abdullah itu adalah yang dikenal, ya, indahum, menurut penduduk Yaman atau ulama Yaman. Ulamanya siapa? Nggak tahu ini. Wal mutadawal ladaihim, dan yang tersebar di kalangan mereka, wal mazkuru fi fatawahum, dan yang disebutkan di dalam fatwa-fatwa mereka. Bahkan saking terkenalnya Abdullah itu disebutkan dalam fatwa-fatwa mereka. Sebagai apa ini? Sebagai ulama atau sebagai imam ini? Cuma sampai sekarang, meski sampai sekarang belum kita temukan, ya, di mana nama dari Abdullah bin Ahmad bin Isa ini. Nah, kemudian disinilah mulai penafsiran dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Walladhi yadharu indi anna syaikha al-imama Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Nah, ini juga sama ini. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. Kemudian di atasnya itu kan ada satu tulisan yang sedikit berbeda dengan tinta yang asli, ya. Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Sadiq, karena min adimi tawadu'ihi, beliau karena saking tawaduk beliau, ya, merendahkan diri beliau, wa syiddati khudu'ih, dan sangat tunduknya beliau, wa khusyu'ih, dan sangat khusyuknya beliau, wa ikhbatih, sama menundukkan diri, wa khawfihi, dan rasa takut beliau, wa wus'i kamali ma'rifatihi, dan luasnya kesempurnaan kemakrifatan beliau, wa rusukhi qadamihi fil ilmi, dan kokohnya kaki beliau dalam keilmuan billahi, tentang Allah Ta'ala, wa ma'rifatihi an-nafsa, dan beliau juga mengetahui nafsu. Kemudian bimahwi nafsihi, dengan menghapuskan nafsu beliau, wa yastahsinu tasghir rasmihi, dan beliau menganggap baik, yaitu mentasghir, mengecilkan nama beliau, wa mahwi nafsihi, dan menghapuskan diri beliau, wa wasmihi, dan nama beliau, tahqiran laha, karena untuk menghinakan nafsu beliau, wa tasghiran lima yunsabu ilaiha, dan mengecilkan kepada sesuatu yang dinisbatkan kepada nafsu, wa ifna'an lidda'awi, dan juga meleburkan pengaku-ngakuan, macam pengaku-ngakuan, wa muqtadayatil hawa, dan tuntutan-tuntutan hawa nafsu, ya kan? Wa yuhibbu at-tasmiyata lahu bi Ubaidin, dan beliau suka untuk menamakan diri beliau dengan penyebutan Ubaid. Wa idhafati kulli naqsin ila nafsihi, dan menyandarkan seluruh kekurangan itu kepada beliau. Kenapa? Ta'dhiman li jalalillah, karena mengagungkan sifat jalalnya Allah Ta'ala. Wa i'dhaman li kamali qudsiyatih, dan mengagungkan kesempurnaan dari sifat sucinya Allah Ta'ala. Wa jalili kibriyaih, dan agungnya sifat kesombongan Allah. Wa jamili sana bahaih, dan indahnya puncak cahayanya Allah. Wa jamalih, sifat keindahan Allah. Wa adimi jalili kamalih, dan agungnya kebesaran kesempurnaan Allah. Wa wajada mahadha mithaluhu wa wujida mahadha mithaluhu masturan, dan ditemukanlah sesuatu yang contoh seperti ini dalam keadaan tertulis, titik. Nah, itu adalah teks yang ada di dalam manuskrip kitab Al-Burqatul Musyiqah di Ilbasil Khirqah, karya dari Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Nah, sehingga dari sini kita sudah tahu, ya, bahwa pemahaman atau kesimpulan atau praduga, prasangka Ali bin Abu Bakar As-Sakran bahwa antara Abdullah dan Ubaid itu sama, alasannya hanya itu.
Dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang tasawuf, bahwa dalam apa, karena beliau itu adalah tokoh yang sangat besar, tokoh yang sangat agung, tokoh yang berilmu, terkenal di mana-mana. Meskipun sampai saat ini kita belum temukan nama beliau di kitab apa, belum kita temukan. Ya, jadi Ubaid adalah Abdullah karena menunjukkan sifat ketawaduan beliau. Itu. Kemudian wa fi ba'dil kutub masturan, ya, masturan. Wa fi ba'dil kutubi madhkuran, dan di dalam sebagian kitab-kitab itu tertulis nasabu al-Ba'alawi min awwali ajdadihim, yang termasuk pertama kali leluhur dari Ba'alawi yaitu Asy-Syaikhul Imam, seorang syekh, seorang imam, wahidu zamani, ya, satu-satunya di zamannya, alladzi idza qala fi ayyi salatin, di mana ketika dia mengatakan di salat manapun, au ghairiha, ataupun yang lain, bibaldati tarim, di daerah tarim, ya. Kemudian di sini ada berapa ini? Dua kalimat, ya, dua kalimat yang tertutupi oleh kertas, ya, nggak tahu ditutupi dengan sengaja atau enggak itu. Al-bilada, gitu doang. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sami'a fi dzalikal waqti kashfan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqul, di mana ketika dia itu salat kemudian mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, ya, maka tersingkap kepada dirinya yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa alaikassalam ya syekhina al-imam Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi, dan seterusnya, ya, dan seterusnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini agak rancu emang ini, ya, kalau yang versi ini, versi apa, manuskrip yang ini. Cuman coba kita baca yang versi manuskrip yang baru, ya. Dimana di sini wa wujida ma hadha mithaluhu. Nah, ini rada enak ini. Wa wujida ma hadha mithaluhu masturun wa fi ba'dil kutubi madhkurun nasabu al-Abi Alawi, tadi yang udah saya sebutkan, ya, min awwali ajdadihim asy-syaikhu al-imam wahidu zamanihi alladhi kana idza qala fi ayyi waqtin fi salatin aw ghairiha fi baldati tarim aw ghairiha minal bilad assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh sami'a fi dzalikal waqti kashfan al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu wa alaikassalam ya syekhina al-imam Ali bin Alwi, terus pada Ali bin Abi Thalib, ya. Nah, artinya di sini apa? Jadi ada salah satu tokoh dari Ba'alawi yang namanya adalah Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah, dan seterusnya. Kalau tidak salah ini adalah Ali bin Alwi Khalil Qasam, ya, bapaknya Sahib Mirbad, ya. Ini adalah bapaknya Sahib Mirbad. Ketika dia itu sholat, ya, maka beliau itu apa, mendengarkan jawaban ketika beliau dalam sholatnya mengucapkan assalamu alayka ayyuhan, dalam tahiyat, ya. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dan seterusnya. Itu mendengarkan salamnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ketika kita itu meneliti atau membandingkan atau mengkomparasikan data ini dengan data yang disebutkan di dalam kitab As-Suluk, karena di sini kan memang apa, menyebutkan pengutipan, ya, meskipun tidak disebutkan nama kitabnya, ya. Kan di sini wa fi ba'dil kutubi, di sebagian kitab. Kenapa kitabnya nggak disebutkan? Padahal ini jelas merupakan pengutipan dari kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Ya, ini satu pertanyaan. Kenapa nggak disebutkan nama kitabnya? Padahal jelas itu ada di dalam kitab As-Suluk, ya. Dan mari kita baca di dalam kitab As-Suluk, ya. Silahkan Anda buka di As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk jilid 2 halaman 463. Ya. Di mana di situ namanya sama, Ali namanya, ya. Di sini wa minhum Ali bin Ba'alawi. Cuma Ali bin siapanya nggak disebutkan, hanya disebutkan Ali bin Ba'alawi. Karena katsiral ibadah, beliau ini adalah orang yang banyak ibadahnya. Azimal qadri, yang agung kadarnya. La yakadu yafturu anis shalah, bahkan hampir tidak apa namanya, kosong dari salat. Tsumma mata tasyahada, kemudian ketika kapanpun beliau bertasyahud, qala assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, beliau mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa yukarriru dzalika, mengulang-ulangi hal itu. Faqila lahu, maka dikatakan kepada beliau, kenapa engkau itu mengulang-ulangi itu? Faqala la azalu af'alu hatta yaruddan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, saya mengulang-ulangi
hal itu atau mengulang-ulangi ucapan assalamualaikum ayuhan nabi, ya, saya menunggu sampai Rasulullah itu menjawab salam saya. Maka katsiran ma yukarriru dzalika, maka beliau itu sering kali mengulang-ulangi hal itu. Ya, artinya di sini ada kemiripan dari sisi apa? Dari sisi nama. Nah, hanya saja perbedaannya itu apa? Bahwa di sini Ali bin siapanya itu nggak lengkap. Sementara di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah itu lengkap. Ali bin Alwi bin Muhammad bin Alwi, ya, bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far As-Shadiq dan seterusnya. Tapi kalau di kitab As-Suluk itu tidak disebutkan secara lengkap, baik di dalam kitab As-Suluk yang versi manuskrip atau versi cetak itu sama-sama tidak disebutkan, gitu. Sehingga hal ini kenapa oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini malah disebutkan? Jangan-jangan Ali bin Abu Bakar As-Sakron ini ya menafsirkan bahwa apa leluhur Ali bin Abu Bakar As-Sakron dengan leluhurnya Muhammad bin Jadid itu sama, padahal sama sekali tidak ditemukan bukti akan kesamaan. Padahal berbeda tadi. Kalau leluhurnya Ali bin Muhammad bin Jadid itu adalah Abdullah bin Ahmad bin Isa, sementara leluhurnya Ba'alawi atau leluhurnya Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu adalah Ubaid. Ya, kemudian oleh siapa? Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu menyamakan antara bahwa Ubaid ini ya Abdullah, gitu. Abdullah ya Ubaid. Lantaran itu merupakan sikap ketawaduan yang dimiliki oleh Abdullah. Dan kemudian Abdullah itu katanya adalah seorang imam yang terkenal, yang tertulis di mana-mana di dalam kitab sana, di dalam kitab-kitab sejarah ataupun yang lain. Sementara untuk penduduk Hadramut sendiri itu tidak bukanlah orang-orang yang hobi atau suka dalam menulis, gitu. Sehingga beliau mendapatkan ini dari mana? Gitu kan, dari para penduduk Hadramut dan ulama-ulama Hadramut. Ya, dari siapa? Nggak ada. Nah, kemudian di situ disebutkan bahwa Abdullah ini adalah satu tokoh yang terkenal. Terkenal dari mana? Sampai sekarang nama beliau tidak ditemukan. Ya, baik dalam kitab-kitab nasab atau dalam kitab-kitab sejarah yang sezaman dengan itu atau yang ada sebelum masa dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Dan tentu ini semua jangan-jangan merupakan prank dari Ali bin Abu Bakar As-Sakron kepada anak turunnya. Gitu. Ini khawatir ini. Khawatir. Sehingga kesimpulan dari video saya dari awal sampai sekarang itu adalah yang pertama, bahwasanya di dalam kitab Al-Burqah versi manuskrip yang saya punya dari dua naskah ini isinya ada sedikit perbedaan, ya, bahwa Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Makni bin Jadid bin Ali bin Ali bin Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Sementara dalam versi yang lain itu lengkap nasabnya Ali bin Jadid. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membandingkan, mengkomparasikan data yang ada di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah dengan kitab As-Suluk ada kemiripan. Hanya saja di dalam As-Suluk tidak menyebutkan nasab secara lengkap, Ali bin Ba'alawi begitu saja. Tapi kalau di sini itu lengkap. Datanya dari mana juga nggak tahu ini. Ya, kemudian yang ketiga bahwa Abdullah atau Ubaid, ya, itu kata beliau adalah seorang imam yang terkenal di dalam kitab-kitab para ulama, kitab-kitab sejarah, ya, di dalam ijazah-ijazahnya para ulama, ya, bahkan dalam fatwa itu juga disebutkan. Tapi kenapa sampai saat ini belum didapatkan sama sekali data mengenai status Abdullah sebagai atau Ubaidillah, ya, sebagai anak dari Ahmad bin Isa? Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.